semua, selamat datang di channel YouTube saya, Salam Rizky Apedaliana. Dengan adanya video ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai permasalahan pendidikan dan tentunya beserta solusi yang diberikan. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu pendidikan. Berikutnya mengenai permasalahan pendidikan apa saja yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana solusi terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bahkan dengan sesama anggota negara ASEAN sendiri pun, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masuk ke dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah kita yang masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa yang masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan sampai aturan UU pendidikan yang kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk ini akan membuat negara kita ke depannya akan semakin terpuruk. Berbicara mengenai pendidikan, sebenarnya apa sih pendidikan itu? Ya, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Kata pendidikan sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan education, yang berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang memiliki arti menjadi berkembang atau bergerak dari dalam keluar. Atau dengan kata lain, pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Oleh karena itu, definisi pendidikan sendiri mengarahkan untuk suatu perubahan terhadap seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam ruang lingkup nasional telah ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. 4 masalah pokok tersebut yaitu mengenai pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan juga masalah relevansi pendidikan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisir koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi pembangunan, maka diperlukannya bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau yang biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar. Sehingga dalam hal ini, masalah pemerataan pendidikan dikatakan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau dapat dikatakan tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak terjangkau dengan daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu mengenai masalah mutu pendidikan.
Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menjadi sorotan karena sangat berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang telah tercetak melalui pendidikan. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan, yaitu menghasilkan keluaran berupa tenaga profesional yang berguna bagi bangsanya. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen dengan tenaga sistem tes untuk kerja. Terkadang, orang-orang melakukan penilaian salah terhadap mutu pendidikan ini. Banyak yang berpendapat bahwa mutu pendidikan dapat dinilai melalui hasil akhir belajar siswa. Misalkan saja, nilai ujian nasional. Sesungguhnya, mutu pendidikan yang baik hanya akan didapatkan oleh seseorang setelah melalui proses belajar yang baik pula. Memahami dan mengikuti dengan baik proses belajar sehingga diharapkan dapat menunjukkan hasil belajar yang bermutu. Meskipun hasil tes akhir dapat menunjukkan hasil belajar yang bermutu, namun jika tidak mengikuti proses dengan baik, maka hasil tidak akan tercipta keluaran yang bermutu secara pribadi. Sehingga proses suatu pendidikan dapat menentukan mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahakan penanggulangannya di Indonesia adalah mengenai masalah pemerataan mutu pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Pemerataan ini sangat penting adanya agar peningkatan mutu pendidikan dirasakan oleh semua siswa di berbagai pelosok tanah air, sehingga nantinya memberikan dampak positif terhadap munculnya banyak keluaran yang profesional di tanah air ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya tepat sasaran, maka dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi yang rendah. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di Indonesia, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan, dan sarana prasarana. Pengangkatan yang dimaksud di sini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun, masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengangkatan dengan kuota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada, sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan kembali. Begitu pula dengan masalah penempatan. Di Indonesia, masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan yang kurang efisien. Sehingga ada sekolah dengan jumlah guru bidang studi tertentu berlebihan, namun kekurangan guru untuk suatu studi tertentu. Misalkan saja, guru IPA harus mengajarkan budi pekerti atau agama. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan atau memfungsikan tenaga kependidikan dengan baik. Masalah efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dengan pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu faktor penyebabnya. Sebagai salah satu contoh, yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari sang pemakai sendiri. Untuk yang masalah terakhir, yang masalah keempat, mengenai masalah relevansi pendidikan.
Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan suatu pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya, atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Dari semua permasalahan yang ada di Indonesia ini, pemerintah berpikir untuk memecahkan permasalahan tersebut demi mewujudkan generasi-generasi bangsa yang cerdas dan berguna bagi pembangunan. Solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan pada masalah pemerataan pendidikan yaitu ada dua cara yang dapat diupayakan, dengan cara konvensional dan dengan cara inovatif. Untuk cara konvensional sendiri, pemerintah memberikan upaya membangun gedung sekolah seperti ruangan belajar. Tidak hanya itu saja, yang lain juga ada menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu pergantian pagi dan sore hari. Dan untuk cara inovatif sendiri dapat berupa sistem guru kunjung, kejar paket A dan B, dan juga belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Solusi selanjutnya yaitu mengenai masalah mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan berdasarkan pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta dan menghasilkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen, yaitu ada pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, selanjutnya penyempurnaan kurikulum, yang lainnya juga ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, dan yang terakhir penyempurnaan sarana belajar, seperti memberikan buku paket, media pembelajaran, dan sebagainya. Untuk solusi selanjutnya yaitu tentang solusi masalah efisiensi pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah efisiensi dalam pendidikan ini yaitu ada memberikan kebebasan, memberikan pengalaman, dan juga mengintegrasikan pengalaman. Selain itu juga ada pengadaan dan pengintribusian sarana pembelajaran yang harus dibarengi dengan pembekalan kemampuan, serta harus dilandasi dengan konsep yang jelas, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Selanjutnya memberikan perhatian terhadap tenaga kependidikan seperti prajabatan dan juga jabatan. Solusi terakhir yaitu tentang solusi masalah relevansi pendidikan. Di dalam masalah ini, pemerintah mengupayakan berbagai solusi, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidik. Artinya, diperlukannya proses seleksi yang tepat dan ketat agar dapat memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas tinggi. Pendidik yang berkualitas tinggi ini pun akan membantu tercetaknya peserta didik yang berkualitas tinggi pula. Selanjutnya, ada tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan ini artinya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diganti dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga salah satu solusi yang dapat diupayakan.
Semua lembaga pendidikan harus dicukupi sarana dan prasarananya agar proses pendidikan juga dapat berjalan dengan lancar dan baik yang semestinya. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu kesatuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Yang terakhir, keempat, produknya yang bermutu tersebut relevan. Artinya, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Adapun saran dari saya sendiri adalah semua pihak harus bekerja sama dalam upaya penanggulangan permasalahan pokok pendidikan ini. Untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh permasalahan pokok tersebut, maka harus ada perencanaan yang baik terhadap sistem pendidikannya. Meningkatkan kualitas pendidik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, serta dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien. Saya sebagai mahasiswa dan khususnya calon pendidik, kita harus menyadari dan memahami berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat merumuskannya serta mencari alternatif pemecahannya. Jadilah mahasiswa sekaligus calon pendidik yang peka terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan atau mungkin pengucapan dalam saya menjelaskan pembahasan tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.